Apa kabar semuanya? Jika saya bilang apa kabar kalian semuanya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, yes. Oke, kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Luar biasa, yes. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan pemateri ini, kita ada baiknya kita mencari tempat relax dulu ya teman-teman ya. Kita akan bermain-main santai-santai dulu ya. Oke, teman-teman, saya minta untuk mencari tempat yang senyaman-nyaman mungkin lah pokoknya. Yuk, cari tempat senyaman mungkin. Kalau udah nyaman, baru kita mulai ya. Siap? Oke, teman-teman, saya minta untuk berdiri. Ayo berdiri. Nah, teman-teman, selalu jaga kesehatan diri dan jaga kulitmu dari badan tinggi ya. Oke, jika saya bilang down, tangannya gini ya. Jika bilang block, ekspresinya ya. Ya. Jika aku bilang benar. Ya. 1, 2, 3, gun. Ekspresinya mana nih? Ekspresinya, pakai ekspresi ya. Siap ya? Ya, saya tes dulu ya. Gun. Ekspresinya mana? Yang belakang kok diam-diam aja tuh. Halo, yang belakang, halo. Ayo guys, please ya, ikutin ya. 1, 2, 3, turn. Turn. Mana dia ekspresinya? Aduh, kok ini kelihatannya kok pada malu-malu nih? Iya, malu-malu mas. Yaudah, gini aja ya. Saya ganti permainannya. Kelipatan 3. Kalau yang salah nanti saya suruh maju. Siap ya? Yuk, saya mulai dari Mas Alim. Kelipatan 3, angka 3. 21. Enggak, kelipatan 3. Oh, Ya. tambah 3. Berarti 9. 12. Lu kan pirang. Ayo maju.
silakan Kak Zubi. Bukannya saya nggak mau kenalan, tapi baru masuk kan, nggak tahu pertanyaannya. Ya, oke kita mulai ya. Itu anak tidak sportif ya. Sekarang ya, mulai dari mana tadi? Aku 15. 15. 18. Terus satu. Oke. Oke, luar biasa. Oke, game over untuk kita semua. Oke, saya persilakan untuk duduk kembali. Sekarang sudah pukul 4.04 untuk waktunya kita memulai kajian pada hari ini. Kepada Ustaz Ihsan Ibrahim saya persilakan dengan tema bukan dan istan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Wa qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Diberi harta, kesehatan, perlu kita pahami bersama bahwasanya fama minkum wa ma bi ni'matin faminallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang ada di dalam diri kalian, maka sejatinya adalah dari Allah. Maka seringkali kita terlupa atas nikmat ini, menyadari semuanya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seringkali kita mengucapkan kalimat istirja ketika kita mendengar saudara kita ataupun tetangga kita yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pun seringkali kita tidak memahami bahwasanya itu adalah kalimat menyatakan bahwasanya diri kita ini adalah punya Allah. Maka jadikanlah setiap apa yang Allah fasilitaskan kepada kita pada hari ini, muaranya kita kembalikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah membaca sebuah kutipan yang baik. Kalau tidak salah itu ungkapan salah satu ulama salaf yang mengatakan bahwasanya setiap nikmat yang tidak berujung taat, maka sejatinya itu bukan nikmat, tetapi musibah. Allah karuniakan kita apa saja yang kita punya hari ini. Kalau itu semua tidak memantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengatakan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya itu bukan nikmat yang berikut, tetapi itu adalah musibah. Allah berikan kepada kita nikmat panca indera yang normal, telinga yang normal. Kalau kemudian kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan itu kemudian untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alangkah
sangat tidak berterima kasihnya kita. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalikan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita hari ini untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik sepanjang sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah di dalam mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah. Iwadaliman azanallahu wa iyyakum. Yang pertama yang saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada tim kreasi yang sih. Ya sejatinya saya juga baru tahu ternyata di kampus ada yang namanya kreasi. Nah saya bertemu dengan Mas Angga, kemudian ngobrol, kemudian berikan kesempatan untuk bisa bertemu kawan-kawan di sini. Saya ucapkan jazakumullah khairan khususnya kepada Mas Angga dan umumnya kepada teman-teman sekalian karena sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa berada di sini. Dan saya ucapkan juga afwan katsiran. Kalau nanti di dalam bincang kita pada sore hari ini masih banyak kekurangan. Ya, karena sejatinya saya lebih enjoy ketika bicara di depan banyak orang, bukan tema-tema kajian, ya, tapi sharing. Ya. Karena masing-masing di antara kita ini punya kewajiban di mana Allah menyebutkan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, kalau maknanya tawasaw itu bukan satu arah, tapi dua arah. Mungkin hari ini saya di depan sini, ya, nanti mungkin suatu saat ya, yang lainnya juga bisa berada di sini dan memberikan apa yang dimiliki. Ya. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ya sharing kita pada sore hari ini, marilah kembali kita meluruskan niat kita sehingga Allah mencatat setiap langkah kita yang kita ayunkan dari rumah ini sebagai bentuk amal soleh dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kenalan ya? Sudah mendengar? Belum. Baik. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ibrahim. Saya alamatnya di Melati Wakubis. Cukup ya? Biografinya, mungkin tanya saja apa yang mau ditanya. Alamat sudah, nama sudah. Kalau aktivitas hari ini saya mengajar di Kutab Asy-Syafi'i, mungkin ada yang pernah mendengar ya? Di daerah Darussalam sana, Kutab Asy-Syafi'i. Terus apa lagi? Apa lagi yang ditanyakan? Cukup ya, mau bertanya nanti barangkali. Ya nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan sharing ketika di luar. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin antum yang hadir di sore hari ini adalah orang-orang yang hebat. Dimana ketika kita melihat di luar sana banyak orang, bahkan pemuda yang habis waktunya dengan hal yang sia-sia. Saya katakan hebat buat antum sekalian karena antum lebih memprioritaskan diri antum, menggunakan waktu antum untuk ya, mendatangi majelis-majelis ilmu yang dimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW menyampaikan ada kebaikan di sini. May yuridu bihillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki di dalamnya kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan fahamkan dirinya dengan perkara apa. Dan teman-teman sekalian ini ya bisa datang sore hari ini, masya Allah, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Bahwasanya Allah ingin memahamkan kita sedikit demi sedikit dengan perkara agama, ulumul din, dan ini merupakan nikmat yang besar yang tidak semua orang Allah berikan kepercayaan nikmat tersebut.
Baik, langsung saja kita akan menuju ke tema pada sore hari ini. Kemarin Mas Angga memberikan judul bukan iman instan. Hijrah ke istiqomah. Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang hijrah, maka kira-kira apa yang terlintas di benak kita? Apa teman-teman yang ikhwan, kira-kira kalau ditanya hijrah itu gambarannya apa yang keluar dari benak kita? Perubahan menjadi lebih baik. Kalau teman-teman akhwat, kalau ditanya hijrah apa yang tergambar? Hijab syar'i atau komunitas? Apa yang tergambar ketika ditanya hijrah? Ayo. Baik teman-teman sekalian, ya, kalau kita berbicara hijrah, maka kita akan dihadapkan dengan keadaan di mana Rasulullah SAW melakukan perpindahan, ya, pada hari itu ketika kondisi Mekah tidak sedang baik-baik, di mana Rasulullah SAW kalau tidak salah pada tahun 5 kenabian, ya, memutuskan untuk hijrah ke Madinah karena yang mendapat tekanan dan desakan dari kaum kafir Quraisy. Jadi secara umum makna hijrah adalah berpindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita berbicara hijrah hari ini, maka kita akan dihadapkan dengan fenomena yang luar biasa. Bahkan kata hijrah ini pun menjadi suatu hal yang viral. Beberapa waktu yang lalu bahkan kita pernah menyaksikan ada yang namanya hijrah fest. Fenomena ini memang merupakan hal yang sangat positif, ya. Saya katakan positif karena banyak orang kemudian mengajak kawannya, rekannya, teman-temannya untuk menuju lebih baik. Ini merupakan hal yang sangat, Masya Allah, luar biasa. Bahkan di daerah-daerah, ya, banyak gerakan-gerakan, ya, hijrah, yuk hijrah, ataupun, ya, yang lainnya. Tapi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah cukup dengan kemudian kita mengaku berhijrah saja? Apakah cukup kemudian kita mengatakan, oh, saya ini loh anak hijrah, saya sudah merubah pakaian saya sudah merubah segala, ya, yang nampak dari diri saya? Apakah cukup hanya itu saja? Kalau mendukung hijrah, ya, anak-anak muda hijrah ini, Masya Allah, kita harus mendukung penuh. Tetapi terkadang ada satu hal yang terlupa dari teman-teman kita yang berhijrah, yaitu seringkali hijrah yang dilakukan ini terkadang sekedar hanya, ya, ikut-ikutan saja. Ada orang ramai-ramai hijrah, Masya Allah, dia memang mengikuti sebuah kebaikan, ada sebuah kemuliaan. Tetapi apakah sebatas itu saja? Kemudian outfitnya berubah menjadi lebih syar'i. Apakah sekedar itu saja? Maka yang pertama yang harus kita pahami ketika kita berbicara hijrah adalah masalah ilmu. Banyak orang mengaku berhijrah, ya, statusnya semua status nasihat, ya, timelinenya nasihat semua. Tapi kadang dia tidak mengetahui apakah urutan-urutan orang yang belajar kemudian, ya, mengaku hijrah. Karena kita mengetahui di lapangan, kita melihat banyak orang-orang yang mengaku hijrah, tetapi lisannya, kelakuannya justru menyakiti orang-orang di sekitarnya. Pernah kita dapati ada seorang, ya, yang dia mengaku bergabung dengan, ya, komunitas hijrah, tapi yang terjadi, ya, malah justru ada suatu hal yang disampaikan dari keluarga, orang tuanya. Bapak, anak saya jadi seperti ini. Setelah ngaji kok malah, ya, malah sering menyakiti hati saya sebagai orang.
Jadi jangan sampai teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku diri kita ini berhijrah, harusnya tidak cuma sekedar tampilan fisik kita saja. Ya, tetapi ada perbaikan di dalam diri kita, akhlak kita, sehingga orang-orang yang di sekitar kita ini bisa merasakan ya, manfaatnya. Maka ilmu qabla amal, ya, ilmu sebelum beramal. Jadi kalau kita mengaku ingin mengikuti tuntunan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, merubah diri kita ini menjadi lebih baik, yang pertama kali yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Gak mungkin dong kita mau pergi ke suatu tempat tapi kita tidak tahu arahnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu bagaimana. Maka ilmu ini menjadi hal yang sangat penting, pemandu kita. Kalau yang sebelumnya tampilannya ya, katakanlah belum ya, mengisyaratkan sebagai seorang muslimah yang baik, dia baca ilmunya ternyata seperti ini, dia perlahan ya, memperbaiki ya, buat yang ikhwan ya, mengaku hijrah tapi kok masih bolong-bolong ke masjidnya, ini menjadi catatan juga, karena hijrah itu bagian dari perubahan menuju ke arah yang baik. Kalau amal-amal salah yang sudah sering kita kerjakan dulu sebelum mengaku hijrah ini masih sering kita kerjakan, maka apa artinya kita berhijrah? Maka yang pertama adalah ilmu. Jangan sampai ya, mengaku hijrah cuma sekedar konten saja, ya, cuma status saja, ya, label saja. Ya. Tapi benar-benar didasari dengan ilmu yang kita yakini, terus kita mampu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan sampai juga kemudian kita merasa diri kita sudah hijrah, orang-orang di sekitar kita ini malah terlukai dengan lisan-lisan kita. Karena banyak orang ya kita saksikan di luar sana, ya, kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Mengaku berhijrah tetapi ini sebagai hal yang sangat ironis sebenarnya. Kemudian melihat orang lain yang tidak satu warna dengan dirinya, karena ini masuk sebuah komunitas, ya. Bukan orang hijrah. Kemudian seperti ada kotak mengkotakkan. Padahal barangkali Allah memang belum memberi hidayah kepada kita yang baik. Sedangkan kita yang sudah Allah beri hidayah, kita bisa menikmati hidayah hijrah itu. Coba dijaga lisan kita. Kadang kan sering ya kita insya Allah sudah merasanya anak hijrah, ketemu orang lain yang barangkali kondisinya masih dulu ketika pernah kita merasakan seperti itu, kemudian lisan kita jadi orang kayak gitu, nggak ngajak hijrah tapi malah mencoba. Padahal kita tahu bahwasanya hidayah ini adalah mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ilmu, dan kemudian usahakan jangan ada sifat sombong di dalam diri. Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah dari Allah, kita ini bukan siapa-siapa mas. Tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah ini kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Bahkan kita bisa duduk di sini hari ini, itu pun karena pertolongan Allah, taufik dari Allah. Maka kalau kita menyaksikan saudara kita di luar sana kok keadaannya belum seberuntung dengan keadaan kita hari ini, paling tidak kita doakan, ajak mereka sehingga bisa bersama-sama menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah ilmu. Coba dibekali lagi ilmu apa yang perlu kita pelajari ketika kita mengaku sudah ingin menjadi lebih baik. Kalau yang ikhwan, perhatikan lagi sholatnya. Ya, kemudian perbaiki lagi hubungan dengan orang tua, kemudian perbaiki lagi ya, akhlaknya, adabnya. Kalau untuk yang akhwat ya, sama, mulai dari perbaiki sholat kita ya, kalau sholat baik, terminan lagi amal sholat yang baik. Kemudian perbaiki ya, kualitas ketakwaan di dalam diri kita. Seperti itu terus. Semakin hari semakin belajar, semakin paham, semakin mengilmui, semakin mengamalkan, dengan catatan tidak mencela orang yang
di luar itu doakan mereka. Maka teman-teman saya dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ilmu pelajari sebelum beramal. Jangan sampai kita menjadi orang yang sangat tidak mengenakan dari orang-orang yang berusaha. Karena cerminan orang yang berhijrah tentunya dia menjadi lebih baik. Bukan semakin bertambah ilmunya, bukan semakin sombong, tetapi semakin baik, akhlaknya semakin baik, dirinya semakin tenang, mengajak kepada kebaikan. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di antara keutamaan ataupun faidah bagi orang-orang yang melakukan hijrah, tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan, sudah ada yang ketemu? An-Nisa ayat 100. Yang sudah ketemu itu boleh dibaca. Membaca. Indomie kamu. An-Nisa ayat 100. Yang bawa Quran gadget boleh dibuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, istilahnya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahala telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Jadi yang pertama, orang yang berhijrah tentunya harus meluruskan niatnya karena bukan karena manusia, bukan karena kemudian dari harganya, bukan karena sekedar ikut-ikutan, tapi murni karena Allah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا
katsiran was'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berhijrah. Ya, hijrah bermakna berpindah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik. Ya, jadi jangan khawatir atau kemudian kita memperbaiki kualitas hidup kita atau berhijrah menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau katakanlah mungkin ada teman-teman yang sebelumnya kerja di tempat-tempat yang kurang baik, kemudian berazam untuk menjadi lebih baik, mencari pekerjaan yang lebih halal, katakan seperti itu. Jangan khawatir, Allah telah menjamin kita semuanya dengan firman yang sudah kita baca tadi, akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas. Keadaan kita bisa menuju tempat-tempat yang lebih baik lagi. Dan Allah menjamin rezeki yang baik. Jadi jangan khawatir, teman-teman sekalian. Kalau kita berpindah dari suatu tempat niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan Allah adalah Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Walaupun kita tahu hijrah itu ujiannya berat, tidak mudah dan penuh rintangan. Kemudian dilanjutkan, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih, dengan maksud berhijrah, niatnya karena Allah dan Rasulnya. Sekali lagi Allah ingatkan untuk meluruskan niat karena Allah. 2 kali Allah menyebutkan di dalam satu ayat. Tsumma yudrikhul maut, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka balasannya, pahalanya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum sampai ke tujuan, tapi prosesnya sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita teringat dengan kisah seorang yang membunuh 99 orang? Kemudian ketika dia terakhir bertanya kepada seorang ustaz, katakan seperti itu, kemudian dikatakan, apakah Allah masih bisa mengampuni saya? Kata ustaz itu, tidak. Maka itu yang 100 itu. Maka kemudian dia bertemu ustaz yang lain, dikatakan, ya tentu. Maka lakukanlah perjalanan ke suatu tempat. Berjalanlah seorang pembunuh itu. Maka qadarullah, di dalam cerita itu kita ketahui bersama, sudah sampai atau belum? Belum sampai. Masih di pertengahan perjalanan, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Kemudian berkumpullah 2 malaikat yang berdebat. Orang jahat yang sudah membunuh 100 orang. Tapi juga ada malaikat yang baik, kemudian mengatakan, tapi dia sudah berhijrah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, karena daripada bagian rahmatnya, masukkan dia ke dalam surga. Karena hijrah prosesnya untuk menuju kepada sebuah kebaikan. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perpindahan kita untuk menjadi lebih baik ini bukan sekedar euforia saja. Bukan kemudian dikatakan kalau bukan anak hijrah kemudian tidak baik. Justru ketika kita melabiri diri kita ini, karena hijrahnya sebenarnya tidak perlu digembal-gembal. Karena sejatinya kita ingin menjadikan diri kita ini semakin hari, dari detik ke detiknya, menit ke menitnya, terus menjadi lebih baik. Hadisnya ada. Dimana Rasulullah SAW menyampaikan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, muhajir, orang yang berhijrah itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi selama kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita sedang berjuang melawan keburukan di dalam diri kita menuju keadaan yang lebih baik. Kita sedang berhijrah. Tapi ya tetap kita dukunglah orang kemudian mengadakan ya, sebagai bentuk isyhadu ya, anak muslim, mensyiarkan ya hijrah di mana-mana. Tapi sejatinya yang paling penting kita sadari adalah hijrah itu keadaan diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau yang sebelumnya sholatnya masih bolong-bolong, perbaiki. Ketika hubungan kita dengan orang tua kita masih buruk, perbaiki. Ketika yang akhwat barangkali belum menggunakan hijab, terus panjang hari sampai kapan? Sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Batasannya adalah kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari kita sejatinya sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Sepanjang hari kita diadu, ya bukan diadu ya, dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Sejak bangun tidur, bangun tidur mau baca doa apa langsung ke kamar mandi, ada pilihannya. Mau makan baca doa dulu apa enggak, ada pilihan. Maka selalu kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan tersebut. Fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Maka teman-teman sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, selalu cek diri kita. Kalau kita mengaku hijrah, maka perhatikan sabda yang disampaikan oleh Nabi kita. Apakah larangan-larangan yang selama ini ada sudah kita coba untuk jauhi? Apakah masih sama? Kalau masih sama berarti tandanya perlu berusaha. Karena hijrah identik berubah, identik bergerak, identik kemudian melakukan perbaikan setelah. Bukan sekedar konten. Kalau konten itu, tapi kalau hijrah benar-benar dia mengeluarkan usahanya, ya bahkan dikatakan wa may yakhruj, keluar dari ya min baitihi muhajiran ila Allah. Ya, berarti ada usaha untuk menuju pada arah yang lebih. Maka teman-teman sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah hijrah di mana Ustaz? Kalau sudah kita menjadikan diri kita ini layak menjadi lebih baik, kemudian gimana Ustaz? Istiqomah. Apalagi kalau kita sudah mengkondisikan diri kita ini sudah sering di dalam ketaatan, masa kita mau berbalik lagi kan tidak? Maka langkah setelahnya adalah istiqomah. Maka di dalam hadis disebutkan qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah tsumma istaqim. Kemudian istiqomah. Kemudian konsistenlah. Dan hijrah ini bagian dari konsekuensi keimanan. Kalau mengaku beriman, ya, bagaimana Rasulullah pun berhijrah. Maka keimanan itu menjadi ya, bentuk kualitas di dalam diri setiap masing-masing kita. Istiqomah itu gimana? Bisa kok berat sekali. Kok sering kali saya terpeleset. Istiqomah itu memang berat. Karena balasannya kalau dipasangin barangkali mudah, tapi berat. Karena balasannya surga teman-teman sekalian. Kalau istiqomah itu berat, kalau istirahat itu ringan. Istiqomah itu berat, kalau istirahat baru ringan. Maka teman-teman sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit berbagi bagaimana caranya agar kita bisa konsisten atas apa yang sudah kita upayakan. Paling tidak ada 3 hal, boleh dicatat, boleh diperhatikan ya, agar kita bisa istiqomah ya, karena istiqomah ini ya, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 haram. Yang pertama, agar kita mampu istiqomah atau konsisten, yang harus kita upayakan adalah
Niat ini merupakan hal yang sangat penting karena hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat itu cacat, kalau niat itu kotor, atau niat itu di dalamnya ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya amal apapun yang dikerjakan itu pasti akan cacat ataupun tertolak. Ya. Apapun itu, apapun amal soleh yang kita kerjakan, kalau niatnya bukan karena Allah, kita beramal kemudian niatnya tidak ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada manusia, maka akan menjadi suatu hal yang cacat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Allah perintahkan kita ini untuk memurnikan setiap amal kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu ungkapan yang sering saya ingat ya, ketika hati ini mulai bergeser, ketika hati ini mulai mengharapkan ya, bukan mengharapkan, kadang digoda setan, kemudian niat ini ya, kemudian berbolak-balik. Ada satu ungkapan yang selalu saya ingat ya, kalau tidak salah ini ungkapan qaul ulama, di mana ungkapan itu berbunyi, maka nalillahi, ada yang tahu? Maka nalillahi ya pokok, apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia akan kekal. Maka nalillahi ya pokok, apapun ya, kalau kita melakukan ketaatan niatnya karena Allah, maka akan kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana li ghairillahi yafna, barang siapa yang melakukan apa-apa ya, amalan li ghairillah bukan karena Allah, barangkali karena manusia, barangkali karena bosnya, barangkali karena orang tuanya, barangkali karena gurunya, bukan karena Allah, yafna, maka itu akan menjadi fana, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cek kembali niat kita agar bisa istiqomah, selalu luruskan niat kita. Bahkan di dalam salat kita pun kita sering meminta agar diluruskan. Berapa kali dalam sehari? Berapa kali dalam sehari? Ihdinas siratal mustaqim, agar senantiasa lurus. Karena niat ini menjadi hal yang sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Bahkan di dalam hadis itu pun ya, Rasulullah menjelaskan bahwasannya tentang perkara hijrah juga. Saya akan bacakan hadisnya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Jelas niat ini menjadi hal yang sangat penting. Bukankah banyak ya hal-hal yang kecil menjadi besar di hadapan Allah karena niat. Banyak hal-hal yang kecil ya, mungkin cuma melempar senyum diniatkan untuk menyenangkan hati seorang muslim, ternyata bernilai di hadapan Allah sebagai hal yang besar. Masalahnya apa? Niatnya. Maka niat menjadi suatu hal yang mahal ya, maka teman-teman sekalian, agar kita bisa konsisten selalu cek niat kita. Jangan-jangan bergeser, jangan-jangan kadang ya, awalnya karena Allah, pertengahan bisa mungkin karena Allah, nanti di ujungnya geser. Niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, berpindahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul.
Faman kanat hijratuhu lid-dunya, barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang berhijrah karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Jadi teman-teman sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, coba cek kalau keadaan kita kok semakin nggak bisa istiqomah itu kenapa ya? Jangan-jangan niat kita mulai bergeser. Maka cek kembali niat kita. Jangan-jangan ada selain Allah di dalam hati kita. Cek niatnya, kemudian cek juga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika melonggar itu kadang banyak bisikan-bisikan setan yang akhirnya menjadikan kita ini semakin menjauh. Tapi tips yang kedua, ya kalau tadi masalah niat, yang kedua adalah carilah lingkungan teman yang baik. Kalau kita belajar dari kisah ya, seorang pembunuh tadi, di mana dia harus berhijrah mencari ke tempat yang lebih baik, ini juga menjadi tips agar kita bisa bertahan dan istiqomah di dalam kebaikan. Bayangkan kalau kita ya, masih di dalam lingkungan orang-orang yang buruk. Sampai kapanpun kalau kita sudah mengakui diri kita ini menjadi buruk, tapi lingkungannya masih buruk, komunitasnya masih buruk, lambat laun dia akan terwarnai. Maka penting mencari teman yang baik, cari komunitas yang baik, lingkungan yang baik. Maka di antara hal yang harus dipikirkan ya, kalau kita ingin mencari rumah, nanti ada yang mencari rumah, perhatikan dulu lingkungan. Ini juga menjadi bagian penting, karena teman ini yang akan menjadi cerminan kita. Walaupun kita nggak seburuk teman kita, tapi kalau kita mainnya dengan teman-teman yang kita katakan ya, masih terwarnai dengan warna-warna yang kurang baik, maka kita akan terwarnai juga. Teman-teman yang baik adalah teman-teman yang mengantarkan kita mengingat pada hari akhir, mengingatkan kita kepada surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada komunitas-komunitas yang tujuannya terkadang bukan karena Allah, itu pun kelak kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menyebutkan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Kawan-kawan ataupun saudara-saudara atau teman-teman ya, pada hari ini ya, hari kiamat, pada waktu yang akan datang, pada hari kiamat akan menjadi seorang yang bermusuhan illa al-muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi cek aktivitas ya, komunitas yang kita ikuti ini mengarah kepada perkara takwa atau tidak, mengarah kepada perkara takut karena Allah atau tidak. Karena ayat ini menjadi warning buat kita. Jangan-jangan lingkungan yang ada kita di dalamnya ini ya, justru kita sering terwarnai dengan warna-warna yang kurang baik. Maka teman-teman sekalian, cek lagi teman-teman kita, lingkungan kita, karena ini menjadi pengaruh agar kita bisa konsisten di dalam ya, hijrah kita, kebaikan-kebaikan yang sudah kita upayakan. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqomah dan konsisten di dalam kebaikan, jangan pernah lupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan di dalam riwayatnya, kalau kita baca, Imam Hasan menyampaikan, saya tidak pernah meminta di dalam doa saya agar diberikan rezeki, karena rezeki itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta diberikan ya, keturunan, kekayaan yang bersifat dunia, tidak pernah diminta oleh Imam Hasan Al-Basri, karena itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diminta teman-teman sekalian? Yang diminta di dalam doanya adalah Allahumma rzuqna istiqomah. Terus diminta
Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna istiqamah. Karena tidak ada yang menjamin kita ini bisa senantiasa lurus, teman-teman sekalian. Hari ini mungkin kita bisa dalam keadaan yang baik-baik saja, iman kita stabil. Tapi sepanjang usia kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang menjamin itu semua. Kalau kita tidak meminta perlindungan dan istiqomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa lagi yang kita mengharapkan? Kalau berdoa saja tidak, mana Allah akan memberikan yang kita harapkan. Maka jangan lupakan untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya sudah lurus, lingkungannya sudah baik, minta agar hati ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah terus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan bahwasannya sampai kapanpun tidak ada orang yang bisa benar-benar istiqomah. Kama qala Rasulullah. Tidak ada orang yang benar-benar bisa istiqomah, dia pasti akan terjatuh. Maka caranya gimana? Ya bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, digoda setan bangkit lagi. Maka nasihat dari Rasulullah SAW adalah selalu syaddidu wa qarrib kepada kebaikan, selalu dekat dengan kebaikan. Kalau ini kebaikan, kemudian kita terjatuh, balik lagi, terjatuh, balik lagi, seperti itu terus. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini, kata Rasulullah SAW, yang masuk surga karena amalnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang masuk surga karena amalnya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, begitu pula dengan engkau ya Rasulullah? Iya. Akan tetapi Allah menjagaku dan mengaruniakan rahmat Tuhan. Jadi jangan pernah merasa berbangga dengan amal saleh kita hari ini, teman-teman sekalian. Karena Allah tidak melihat amal kita. Allah memasukkan surga hambanya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi caranya gimana menyebut rahmat Allah? Berbanyak kata-kata. Ini mengartikan bahwasanya jangan terlalu pede dengan amal kita, tetapi berusaha terus melakukan ketaatan agar rahmat Allah itu turun kepada kita. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus perhatikan ya, kalau ini ketaatan selalulah mendekat. Mustahil orang bisa istiqomah terus, dia pasti akan jatuh. Kalau jatuh naik lagi, gagal coba lagi, terus seperti itu sampai kapan? Sampai akhirnya dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah karuniakan kepada kita istiqomahan, tentunya karena kita berhijrah ini semata-mata karena Allah, bukan sekedar mengubah tampilan fisik kita atau mengubah story kita, tapi karena memang kita benar-benar ya, menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik lagi ya. Karena kan banyak ya bukan berarti kemudian kita menjudge orang seperti itu, tetapi kan ya, biar dia lebih ya, bukan cuma sampai kita masih seperti itu ya. Jadi kita melakukan ketaatan itu amal saleh ya karena kita mengilmu dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pas lagi goyang ingat ya balasan orang yang istiqomah dan surga. Selalu ingat fadilahnya, keutamaannya, sehingga ada goal yang akan kita raih. Jadi progres yang kita jalani itu tidak pernah sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan seorang. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luruskan niat cari komunitas teman-teman yang baik. Saya melihat hari ini, Masya Allah ini, Insya Allah ini teman-teman yang baik semua, Insya Allah. Semoga istiqomah ya, bertemu di dunia dan bertetangga di surga, Insya Allah. Jadi masing-masing kita punya kewajiban untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kalau ada temannya yang melenceng, ingatkan. Kalau ketemu teman yang barangkali belum tersapa oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak kuasa untuk mengajak, doakan. Jangan sampai ada celaan dari lisan kita mungkin. Padahal dulu kita juga pernah berada di posisi itu. Gak kenal Allah ataupun mungkin jauh dari Allah, maka doakan teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, meridai langkah kita, meluruskan niat kita, dan kita berharap atas apa yang kita kerjakan ini semata-mata Allah menatap kita dengan tatapan ridho, yang akhirnya kita pantas untuk menjadi bagian dari ahlul jannah. Baik, ini yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau didiskusikan, atau mungkin ada yang mau diluruskan. Falyatafaddal masykuran. Saya persilakan. Akhwat, mungkin kalau ada yang bertanya ataupun ikhwan, Silakan bagi teman-teman yang akhwat yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Yang cowok, yang belakang. Elon, tanya Elon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Ihsan Ibrahim atas materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Berkaitan dengan kata keistiqomahan, ini memang berat sekali. Saya mengakuinya. Tantangannya di dunia milenial itu sangat apalagi kalau yang benar yang sampaikan tadi, semisal kita merubah diri kita, menampilkan di status WA lah atau apa nih. Kalau kita ketemu sama teman kita itu siapa, halo Ustaz gitu. Nah, itu agak-agak terbesar di dalam hati, itu agak kayak mana itu, atau istilahnya apa ya? Iya, kurang nyaman setelah itu. Nah, setelah itu ada terbesar dalam hati ini, ingin kembali ke dunia lama, flashback ke dunia lama. Nah, yang jadi persoalan adalah adakah momentum agar kita bisa apa istilahnya ya, muhasabah tentang niatan hati akan keistiqomahan. Udah, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Kadang memang ujian orang hijrah atau istiqomah dalam perilaku yang bermunculan dari orang-orang terdekat kita, kawan kita, saudara kita. Maka sejenak coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan inspirasi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya beliau itu adalah orang yang benar-benar mulia. Siapa yang mau menjamin beliau benar mulia? Kemuliaannya luar biasa di dunia, hatta kalangan lain pun memuji kemuliaan beliau. Tetapi apa yang diujikan kepada beliau, masya Allah, ungkapan-ungkapan yang tadi disebutkan oleh Mas Zubi itu jauh sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita yang benar-benar hina kan? Jadi kalau misalnya ada seperti itu bagian dari sunatullah. Kita baik ini kadang ya seperti itu, ada ujian. Secara sana sini. Jangankan saja malaikat saja yang benar-benar mulia, yang tidak pernah melakukan dosa saja, ada yang tidak suka juga, yaitu iblis. Laknatullah. Jadi tetap enjoy aja. Justru itu menjadi doa. Pak Ustaz, amin. Doakan jadi Ustaz. Terkadang kalau kita
diambil pusing, kemudian dipikirin malah jadi hati kita menjadi sakit, insecure gitu ya, merasa ya. Tapi kalau kita kembalikan semuanya itu dari kebaikan, maka akan menjadi dihina. Ya, kita juga manusia. Dipuji memberikan pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk momentum muhasabah, memang masing-masing kita ini seharusnya setiap hari punya waktu khusus untuk memuhasabah diri kita. Karena orang-orang yang menghisab dirinya maka kelak akan dipermudah hisabnya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah itu ungkapan dari sahabat mulia Umar radhiyallahu anhu. Kira-kira kapan waktunya yang pas? Ya, kalau saya membiasakan menjelang tidur. Ketika satu hari sudah kita lewati, bisa juga itu bagi bentuk introspeksi dan menyusun amal-amal yang akan kita kerjakan di kemudian hari esok harinya. Ya. Karena kalau nggak di-planning, kececeran biasanya. Nggak tahu. Serupa dengan mati, ya kan? Bahkan doa kita ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Memang keadaan mau tidur ini kan, karena banyak orang yang tidur nggak bangun lagi gitu kan. Jadi coba sebelum menjelang tidur, ya mungkin orang beda-beda ya, tapi kalau saya merasakan ya, menjelang tidur itu menjadi hal yang mengistighfari. Hari ini saya kok salah punya tangannya, salah melakukan, salah mengucap, bisa diistighfari. Berdoa semoga besok lebih baik. Evaluasi. Ya tapi itu bagian dari sering saja. Jadi kalau mungkin nanti punya waktu yang lebih spesial, ataupun di pagi hari atau ya, tapi kalau yang saya rasakan ketika menjelang tidur itu menjadi momentum yang sangat mengevaluasi kegiatan kita dulu. Dan itu ya Mas Dugi ya namanya ya. Saya bisa saja mau saya tanya. Gimana? Yang dirikan santun, semoga mengalir kebaikan. Apa tidak ada yang bertanya ya? Kalau tidak ada, Ikhwan lagi ya, monggo Mas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita mungkin kita terkadang dan niatnya sudah istiqomah dan ingin menjadi yang lebih baik. Kadang lawannya itu gini kan, kadang kita ada kesibukan yang lain dulu. Ketika kita sudah sibuk selama tugas sekolah dan pekerjaan, kadang tuh semakin waktu semakin hari itu malah lupa ibadah kita. Dia bisa konsisten antara ibadah, kerja. Nah, sekarang itu kebanyakan orang realitas sebenarnya kalau sudah sibuk dengan kerjaan, pasti terlalu fokus ke kerjaan itu tadi. Gak bisa fokus ke dua-duanya itu. Nah, kerjaan. Kadang kita sholat begini, nanti closing apa enggak ini bisa apa enggak? Ya ini pribadi gue sendiri. Kemarin saat aku fokus bisnis banget, tapi malahan untuk dakwahnya malahan turun banget, keimanan sholatnya molor-molor, nggak bisa tepat waktu. Nah, itu bagaimana cara menyeimbangkan antara ibadah, kerja, kuliah, tugas, ya untuk bisa tetap istiqomah dan kegiatan semua bisa tercover. Sekian dari saya. Baik, barakallahu fikum. Ya, karena memang tandaan hari ini untuk mengkondisikan keadaan seperti itu, sejatinya ya kalau antum tanya saya bisa ngasih syarat, tapi antum lebih tahu ya sebenarnya. Ya, gimana harus nyocokin. Kalau bagi saya prinsip, ya saya nyari kerja atau nyari sebuah upaya untuk Aisyah. Ya, kalau bagi saya poin-poin yang pertama, apalagi kita ikhwan ya, jadikan setiap kerjaan kita ini yang pertama tidak mengganggu waktu sholat. Bukan
bukan kerjaannya dulu, tapi kita kasih batas dulu. Ya, kita mau kerja tapi kerjaan ini nggak ganggu waktu sholat. Kemudian setelah itu perhatikan kualitas pekerjaan kita. Kadang kan ada unsur-unsur yang kita tahu warar ataupun riba ataupun yang lain-lain itu menjadi bentuk juga kualitas yang akan kita dapatkan dari rezeki. Nah, kalau untuk mengatur waktunya, kalau di kerjaan enggak repot ya. Maksudnya makan waktu terus lagi, Pak. Ya, jadi ya konsepnya seperti ini. Jadi kita tahu rezeki itu jaminan dari Allah. Dan upaya kita untuk mengejar itu pun harus melibatkan Allah. Kalau kita sampai melupakan Allah, ya, barangkali rezeki yang kita dapatkan ini banyak, tetapi kadang kurang. Ya, jadi ya, kita tujuan kita hari di dunia ini itu untuk apa sih sebenarnya? Wa khalaqtul jinna wal insa. Jelaskan ibadah. Harta kita bekerja pun kalau kita niatkan ibadah jadinya amal saleh. Ya, nanti mungkin ya ditata lagi. Ya, utamakan untuk kalau kita berpasrah kemudian jadi begini keadaannya berarti keadaannya. Coba kondisikan diri antum untuk mengutamakan akhirat dan jangan melupakan dunia. Kadang kan kita tersita waktu kita dengan dunia, akhirnya akhirat cuma sekenanya saja. Kalau ada waktu. Padahal Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya itu karena sebelumnya ya wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Yang pertama adalah akhirat. Dunia ini cuma jangan wala tansa dan jangan lupa bagian ketika itu. Jadi kalau saya menasihati Mas Angga ya berarti coba kita tahu lagi tujuan antum ya, mencari rezeki pun itu juga bagian ibadah kalau niatkan untuk datang kepada Allah. Nakanya ya antum jauh lebih tahu. Kalau waktu sholat masih sering bolong atau fokus pikiran kita hanya mengejar dunia, nggak ingat Allah yang ngasih rezeki itu Allah yang punya dunia ini. Jangan dibolak-balik logika pikiran kita. Yang tenang ya. Kadang kalau kita nggak tenang ini dunia yang harusnya kita bisa dapat banyak dan berkah menjadi semabut. Sholatnya lewat. Kalau nggak berpotensi dipecat kan masih aman. Maksud dipecat apa enggak? Bisa sendiri. Jadi selalu tenang selama kerjaan itu tidak mengganggu proses ibadah kita dengan Allah, sehingga itu kita bisa nyaman. Karena yang kita kejar dari kerja itu apa? Rizki. Rizki itu bukan pilihan dari jumlahnya, Mas, tapi berkahnya. Kalau berkah itu apa aja gitu? Kalau kita kejar banyaknya, kadang kalau nggak sampai closingannya, pusing gitu. Pusing. Tapi kalau kita kejar berkahnya sedikit, disyukuri, selalu meluas. Dan selalu ingat bahwasannya jaminan rezeki itu mutlak. Ya Allah SWT. Tinggal caranya kita. Kadang-kadang kita menyebut dengan cara yang halal ataupun cara yang kurang begitu. Jadi gitu Mas Angga, fokuskan untuk bekerja pun karena Allah. Jadi sehingga tidak tergambar dunianya terus, pikirannya dunianya terus. Sehingga bisa sinkron dan semoga bisa sinkron dan bisa paling tidak banyak mikir gitu. Karena melalaikan mikir ini. Mohon maaf. Baik, mungkin itu ya untuk sekalian. Semoga bermanfaat sharing kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau banyak hal-hal yang tidak pantas saya ucapkan pada sore hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa
dalam keadaan karena sejatinya perjalanan kita ini masih panjang teman-teman sekalian. Perjalanan kita menuju Allah ini masih sangat panjang, ya, masih ada dunia, masih ada waktu. Terus maka perhatikan selalu amal sholat yang kita kerjakan, amal sholat yang kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini bisa menjadikan utama ketaatan kita dan menjadi bekal timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah liman azanallahu yakum dan mustahil dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih syukran ala husni ilmikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengajar saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, kita ada sebuah pengumuman yang mau kita sampaikan, bahwasanya kita mengucapkan terima kasih pada teman-teman relawan yang sudah memberikan donasinya pada kegiatan sore hari ini, dan terutama kita minta doa juga kepada khususan sore hari ini gimana? Bermanfaat insyaallah. Oke. Tadi ada 3 poin yang teman-teman harus ingat. Yang pertama adalah tata niatnya. Tata niatnya dalam beristiqomah, dalam berhijrah. Yang kedua, cari sebuah komunitas yang bisa mengajarkan kita, mendekatkan kita kepada sebuah hal yang kebaikan. Dan yang ketiga, kembali lagi niat kita kepada Allah SWT. Dari Mas Angga, ada yang mau disampaikan? Baiklah, saya selaku pembahasan pada sore hari ini, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Cukup sekian dari saya maupun Ustadz Ibrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.